warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Manggar, Balikpapan, Kalimantan ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah teori dasar bertuhan. Jadi sebelum kau ngomong syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, iman ini, belum dulu ya. Kita terangkan teori dasar bertuhan dulu ya, supaya kamu tahu dasarnya apa kamu kok nyari Tuhan, dasarnya apa kamu beragama. Nah, supaya paham ya. Tuhan ya, ini saya definisikan secara teoritis dulu ya. Tuhan adalah sesuatu yang kau cintai, kau tuju, harapanmu, alasanmu, orientasimu, pengorbananmu, baktimu, pengabdianmu kepada Dia. Ya. Nah, kalau kau nggak tahu di manakah portal ya, pintu untuk mengarahkan apa yang kau cintai dan bla 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 tadi, kau akan tersesat dengan Tuhan-Tuhan palsu. Karena sangat sulit ya membedakan ya. Karena jika definisi tadi ya, cinta, tujuan, alasan, pengorbanan, orientasi. Kalau kau nggak tahu deskripsi ini, maka sangat mudah kau terjebak dengan cinta kepada anak istrimu, pekerjaanmu, harga dirimu. Berarti kau menuhankan itu semua. Ngeri ya. Kalau cocok gampang aja. Siapa Tuhanmu? Allah, cocok. Lah prakteknya, ternyata Allah kamu nggak tahu di mana yang bernama Allah, betul nggak? Kemudian nggak tahu cara mencintai Allah. Wong tahu aja nggak gimana cara mencintainya, betul nggak? Saya tanya, duluan mana? Tahu dulu apa cinta? Ya tahu dulu. Logikanya. Maka banyak ya sekarang cocok-cocok boros ya. Masya Allah, cintaku kepada Allah luar biasa. Ditanya, yang mana Allahmu? Nggak tahu. Goblok ya? Goblok ya. Nah, padahal dia katanya menuhankan Allah ya. Ternyata ya, dia mencintai anak istrinya, harga dirinya. Berarti saat di dalam sholat ya, apa yang kau ingat dalam sholatmu, kata Imam Al-Ghazali, itulah Tuhanmu. Begitu Allahu Akbar, ingat pekerjaannya. Siapa Tuhannya? Ya pekerjaannya. Ingat anak istrinya. Siapa Tuhannya? Cocok gampang di luar. Allahu Akbar, Subhanallah. Prakteknya preketek, ya kan? Nah, biar kamu tahu teori dasar berketuhanan itu ya. Nah, kalau kau ya nggak paham tentang teori Tuhan ini, apalagi tentang Allah, apalagi kau akan terjebak dengan teori-teori ketuhanan. Antara Tuhan di langit, Tuhan di ars, Tuhan yang lebih dekat daripada urat leher, Tuhan yang jarak tak terhingga, Tuhan ada di balik kalbumu. Semua kan teori, itu enggak? Makanya kamu harus tahu portal kiblatmu akan Allah itu di mana. Itu harus clear dulu. Nah, tadi ya, kriteria Tuhan adalah ini bukan ngomong Allah ya. Tuhan adalah sesuatu yang kau cintai, kau tuju, kau harap, alasanmu, orientasimu, pengorbananmu, baktimu, dan pengabdianmu. Ternyata banyak yang menuhankan dirinya sendiri.
Kalau dengan kriteria ini loh ya, bukannya yang menentukan diri sendiri itu enggak. Nah, saat kapan kau sudah punya Tuhan? Ada saat apabila kau mengtitik-titik ada dia, menuju berharap mengalasankan dirimu, tujuan hidupmu, orientasimu, baktimu kepada bla 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 bla, melebihi 51% minimal untuk dia, dan kau maksimal 49% untuk dirimu, baru kau punya Tuhan. Allahnya belum ada ya. Misalkan ya, kau ya anak muda ya punya pacar ya. Misalkan ini Pak Gusman masih muda, misalkan ABG ya, naksir sama istrinya dulu ya. Nah waktu itu dia mengorbankan waktunya, harga dirinya, pengorbanannya dan sebagainya ya. Ditanya, kamu punya uang? Ada, aku ada. Padahal nggak punya uang, dibeliin utang ya kan dulu ya. Ditanya, bisa nganter nggak ini? Oh, bisa. Kamu nggak repot? Nggak, aku ada. Bisa, siap. Padahal repot ya kan. Dulu seperti itu ya. Rasio otaknya itu kadang melampaui batas itu nggak bisa ngomong bisa ya kan. Nggak punya uang ngomong punya uang, betul nggak? Demi yang dicintai, betul nggak? Nah, kau berkorban ya. Saat itu pikiranmu lebih banyak mikirin dirimu atau mikirin dia waktu itu? Waktu jatuh cinta. Mikirin dia. Dan kau mengarahkan pengorbananmu kepada dia, betul nggak? Waktumu, pikiranmu, hartamu kepada dia. Saat itulah kau punya Tuhan. Tapi Tuhannya saat itu berwujud apa? Pacarmu. Nah ini dia ya. Jadi jangan dulu ngomong Allah ya, baru dia dulu pernah punya Tuhan ya, yang berwujud pacarnya. Itu cara bertuhan seperti itu ya. Nah tapi kemudian berjalannya waktu, Tuhannya ganti ya. Dulu Tuhannya pacarnya, karena sudah lama mungkin kadarnya menurun, ganti bertuhan dengan objek rumah, pekerjaan, mobil, ilmu, ya kan? Bergeser itu, betul ya? Jujur aja ya, nggak seperti dulu toh. Ya. Nah, Tuhannya bergeser-geser, berbeda-beda ya. Berarti kau harus punya titik yang benar-benar ordinat, yang tepat, dan bisa menunjukkan portal agar kau bisa naik dimensi, agar kau bisa mengerti asal muasal kejadianmu. Jadi nggak sembarang sesuatu yang bisa kau pertuhankan ya, nggak sembarangan. Tapi hakmu itu menuhankan cewek, menuhankan uang, menuhankan apa aja boleh. Tapi konsekuensinya, jika kau tidak menuhankan Allah, maka kau akan dilaknat dunia dan akhirat. Nah itu dia. Maka ya, sesuatu itu anggap aja X ya, itu harus kau temukan saat kau di dunia ini ya. Karena saat ini kehidupanmu di mana? Di dunia. Maka kau cari Tuhan yang di mana? Yang di dunia. Jangan membayangkan Tuhan di akhirat, gak nyambung ya. Karena apa? Tadi ya, kau cintai dengan apa? Dengan macam-macamnya, hartamu, pikiranmu, waktumu, tenagamu dan sebagainya. Gak mungkin kamu menuhankan dengan di akhirat, itu kan? Gak nyambung, gak realistis. Nah, ketika kau mencintai, contohnya istri, di dunia ini apa di akhirat? Dia. Uang di dunia ini apa di akhirat? Rumah di dunia apa di akhirat? Mobil di dunia apa di akhirat? Pekerjaan. Nah, berarti kau harus punya Tuhan yang di dunia ya. Jangan akhirat ya. Karena kau saat ini di mana? Di dunia. Dengan akalmu kau harus punya Tuhan yang di dunia ya. Clear ya? Clear. Nah, di manakah satu titik ordinat yang harus kau temukan ya? Yang itu membawa pintu dimensi sehingga kau bisa menembus akhirat, naik dimensi ke lapis langit akhirat, bertujuh-tujuh lapis kata Nabi ya, dan sampai di ujungnya akhirat Malik Yaumiddin. Enggak sembarang orang bisa ketemu itu. Ada salah satu ordinat ya di dunia yang itu ternyata portal untuk bisa memasuki akhirat dan naik ke dimensi akhirat lebih tinggi dan sampai ujungnya akhirat. Saya tanya, apakah istri yang kita cintai bisa nggak menunjukkan portal itu?
Pekerjaan bisa nggak? Tidak bisa. Uang, Tidak bisa. rumah, Tidak bisa. harga diri. Tidak bisa. Tapi ada sesuatu ya, ini dia. Apa yang harus kau pertuhankan di dunia adalah sesuatu yang bisa mengantarkanmu naik dimensi ke akhirat, betul ya? Kemudian naik dimensi melewati lapisan-lapisan akhirat, betul kan? Dan sampai di ujung lapis akhirat tertinggi Malik Yaumiddin, betul kan? Siapa dia? Berarti jangan menuhankan yang asal-asalan, betul nggak? Nah, jelas ya. Tuhanmu itu yang di dunia harus bisa menembuskanmu sampai Tuhan yang di akhirat Malik Yaumiddin, betul kan? Nah, berarti kau harus ya mencintai dia, menuju dia, berharap kepada dia, mati-matian untuk dia, mengaitkan visi misi dengan dia, menyamakan frekuensi gelombang untuk dia, berabdi, berbakti, berkorban untuk dia. Dia adalah pintunya, ya karena dia di dunia lah ya, menuju Tuhan yang di akhirat yang Allahu subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha besar, maha rahman rahim, yang laisa kamislihi syai'un, yang di Malik Yaumiddin. Tapi pintunya harus kau temukan Tuhan di mana dulu? Di dunia. Di situ tempat alamat mencurahkan cinta, harapan, tujuan, orientasi, pengorbanan, bakti dan abdimu, betul ya? Saya tanya, kalau istri cocok gak dengan kriteria ini? Tidak. Uang cocok gak? Tidak. Harta? Tidak. Pekerjaan? Tidak. Harga diri? Tidak. Nah, ternyata saya simpulkan ya, yang cocok keperluan di sini adalah seorang utusan yang membawa gelombang wasilah, yang dia adalah pintu portalmu untuk menembus akhirat, dan di baliknya ada gelombang yang menghubungkan, menyambungkanmu di dunia dengan Allah yang di maha akhirat tertinggi, betul ya? Nah, dia sebagai pintu portal, betul kan? Di situ dia membawa gelombang wasilah, betul kan? Yang demikian disampaikan di dalam dalil ya. Wasilah itu adalah tali penghantar, penghubung. Yang satu ujungnya ada padaku Allah, satu ujungnya ada pada kekasihku. Maka jika kau di dunia, kau mempertuhankan Tuhan yang di dunia. Kau di dunia jangan mimpi bertuhan di akhirat, gak nyambung ya. Karena akhiratnya gak bisa kau bayangkan, apalagi mau kau cintai preketek, betul kan? Kenal aja enggak, ketemu aja enggak, apalagi dicintai. Gak mungkin ya? Gak mungkin ya. Nah, kau kenal, ketemu, cinta, bakti, abdi dengan Tuhan di dunia ya. Tapi yang menyambungkanmu dengan Tuhan yang di Maliki Yaumiddin. Jelas sekarang ya? Jelas. Nah. Dan ya, kembali ke rumus dasar ya. Kriteria bertuhan, kau harus menyiapkan dirimu ya di posisi yang lebih rendah menghadap yang kau pertuhankan. Minimal kau berabdi kepadanya 51% hidupmu ya. Dan untuk dirimu maksimal 49%. Itu hitungan saham ya. Itu baru minimal ya. Baru kau punya Tuhan, baru kau menuhankan dia ya. Itu baru start dasar ya. Dan yang asli adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sungguh sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Dari range 51% sampai grade 100%. Betul ya? Nah, saya tanya, jika kau ya belum ketemu yang kau cintai, limit dasar 51%, kau sudah punya Tuhan? Belum. Ya. Misalkan kau mencintai sesuatu ya, tapi belum di grade 51%, berarti kau belum menuhankan sesuatu, tuh kan? Atau jika kau menuhankan sesuatu, kau sudah limit ya, melewati over limit ya. Misalkan 52% untuk sesuatu yang kau cintai, tapi alamat Tuhannya salah,
Berarti kau telah bertuhan tapi Tuhan yang salah. Betul nggak? Nah, jadi kau harus berbakti kepada Tuhanmu yang di dunia minimal 51% hidupmu, waktumu, tenagamu, pikiranmu, dan hartamu untuk dia ya. Dan kau juga jangan sampai salah kiblat ordinat akan Tuhanmu, betul kan? Jadi Tuhanmu bukan yang harta, istri, rumah, bukan ya. Tuhanmu di dunia ini wujudnya adalah seorang guru, waliyam mursida. Jelas sekarang ya? Kenapa kok itu kita sebut sebagai Tuhan di dunia? Karena di balik orang itu ada portal menembus dimensi akhirat, dan di balik orang itu ada sambungan gelombang yang ujungnya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Yang gelombang itu, jalannya itu, atau jalur metafisika itu disebut sebagai wasilah. Maka betul nggak syahadatmu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kau bersaksi akan Allah lewat Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa kau tidak asyhadu alla ilaha illallah tok? Betul kan? Karena kau nggak kenal yang Allah itu. Tapi kau saksikan harus lewat wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Betul kan? Wujudnya apa? Rasulun min anfusikum. Betul ya? Maka kau saksikan Tuhan di dalam syahadatmu harusnya berwujud manusia utusan yang kau saksikan dengan mata kepalamu sendiri. Ini nggak bisa dibantah oleh ulama-ulama dunia, karena mereka nggak tahu siapa pembawa wasilah zaman ini. Siapakah Rasulun min anfusikum? Betul kan? Betul. Kalau yang ngaku banyak ya. Nah ini dia. Dan ya logika ya, jika kau nggak ketemu saluran ordinat gelombang mutlak, maka kau nggak akan sampai kepada yang maha mutlak sumbernya, betul nggak? Jika kau berguru kepada guru yang dimensinya di bawah iblis, kamu nggak akan menang lawan iblis, karena iblis dimensinya di atas malaikat itu sendiri. Berarti kau harus punya guru yang dimensinya di atas iblis, betul nggak? Dan dia adalah Rasulullah itu sendiri. Nah sekarang ya, hampir semua orang sudah nggak tahu ya syahadat ya. Syahadat kok mengucapkan, bunyinya kan bersaksi, itu kan? Nah di balik bersaksi nggak sekedar bersaksi, di situ kau ketemu Allah yang wujud di dunia, Tuhannya di dunia, tapi bukan itu Tuhanmu ya. Ini kias ya. Tuhanmu tetap di Malik Yaumiddin ya. Tapi di balik orang itu ada saluran gelombang wasilah yang ujungnya adalah Allahu subhanahu wa ta'ala. Jelas sekarang ya? Jelas. Nah setelah ketemu orang itu, berabdi, berbaktilah ya, berkorbanlah, berjuanglah untuk dia, visi misinya ya, melebihi untuk dirimu sendiri, baru bertuhan ya. Minimal 51% untuk dia ya. Waktumu, tenagamu, harta dan pikiranmu, betul enggak? Baru kau punya teori dasar berketuhanan. Jelas ya? Alamat ordinalnya jelas? Syarat rukunnya jelas? Bagaimana caramu menuhankan jelas? Jelas ya. Nah setelah kau ketemu wujudnya, maka sholatmu adalah mengingat, betul kan? Aqimi sholata lidzikri. Yang kau ingat Allahnya apa? Pembawa nur Allah. Pembawa nur Allah. Baca surat Al-An'am ya. Ini wajah tuh bukan kepada Allah ya. Kuhadapkan wajah kepada Allah. Enggak, karena enggak mungkin. Kuhadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah siapa? Wajah Allah ya. Sama seperti kayak kalimat Nabi Isa ya. Aku adalah jalan kebenaran. Jalan tok loh ya. Tidak akan ada seorang pun sampai kepada Tuhan Bapa ya, Allah Bapa, kecuali lewat aku. Jalannya tok ya. Enggak ada jalan lain selain lewat Rasulun min anfusikum. Jelas sekarang ya? Jelas. Maka wujudnya Tuhan di kala itu siapa? Nabi Isa. Wujudnya Tuhan di zaman Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Betul nggak dalam kalimat surat Toha ayat 14? Sungguh, tak bilangin ya, sungguh aku inilah Allah loh. Yang ngomong itu siapa? Allah. Lewat mulut siapa? Nabi Muhammad. Ya, dilihat orang siapa? Nabi Muhammad, betul ya?
sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang kau ingat Nabi Muhammadnya atau Allahnya? Nabi Muhammadnya. Tapi hakikatnya kau mengingat Allah lewat Nabi Muhammad. Ini wajah tu wajah. Jelas? Maka yang kau ingat adalah manusianya. Itulah rabitoh. Betul gak? Betul. Tapi kalau kau diterangkan ini dengan tidak lewat metodologi, kau akan menuduh kami menuhankan manusia. Betul gak? Sama seperti ya, kalau zaman misalkan ya 40 tahun yang lalu belum ada HP, saya bilang ya, saya misalkan ya masuk lewat teleportasi ya, saya bertelepon ya, dilihat orang-orang zaman dulu, kamu loh pegang HP, pegang alat itu kok ketawa sendiri, senyum sendiri, kamu kayak orang gila, betul gak? Tapi sekarang orang tahu teknologinya, orang pada tahu tuh gak? Itu lagi bertelepon, ya gak? Kalau ini dilihat oleh orang dahulu, kau dianggap orang gila tuh gak? Demikian juga kau menghadirkan rabita akan gurumu, kau dianggap syirik, ya enggak? Ya enggak? Padahal tidak, saya tidak menuhankan guruku. Tapi karena Allah ada di balik guruku, Tuhan Allah ada di balik guruku, yang aku kontak pertama kali adalah lewat guruku. Kenapa kau bertelepon sama misalkan ya Pak Jokowi misalkan, yang kau kontak lewat nomornya, betul kan? Apakah kau kontak Jokowinya? Bukan. Yang kau kontak di dimensi adalah lewat nomor handphone yang kau ketik, betul kan? Begitu nyambung channelnya, baru kau ngomong sama Pak Jokowi, betul kan? Betul ya? Demikian juga kau di dunia, temukan dulu Tuhan di dunia, kau kontak Tuhan di dunia, tapi dengan teknologi wasilah, begitu nyambung, kau akan terhubung langsung dengan Tuhan yang di Malik Yaumiddin. Jelas? Maka betul gak kalimat Nabi? Tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan di dunia. Jelas? Syirik apa enggak ini? Tidak. Saya tanya, jika kau berhubungan dengan Allah dengan caramu sendiri, bisa berhubung? Tidak bisa. Bisa komunikasi langsung? Tidak bisa. Nah, saya tanya, jika kau bertuhan kepada Allah lewat Tuhan di dunia dengan mengaplikasikan wasilah, taruhlah dengan HP, kau bisa nggak terhubung dengan Pak Jokowi langsung? Bisa. Walaupun yang kau pegang adalah HP-nya, yang kau kontak adalah nomor handphonenya, betul nggak? Tapi karena channelnya nyambung, maka kau bisa ngomong sama Pak Jokowi langsung, betul nggak? Jika kau ketemu Tuhan di dunia, kau tahu tekniknya, kau melewati syarat rukunnya, begitu kau kontak Allah di ars lewat channel wasilah yang di sini di dunia, lewat gurumu itu, maka hubunganmu langsung gak dengan Allah di akhirat? Langsung. Saya tanya, jika tidak pakai wasilah, tidak pakai teknik itu, bisa gak berhubungan Allah di akhirat? Tidak mungkin, dan juga tidak langsung. Betul ya? Clear? Clear ya? Clear ya? Tapi jangan bertuhan anak istrimu ya? Ya enggak? Nah, fatal itu ya. Dan juga kalau telah ketemu Tuhannya di dunia, berarti berbaktilah kepada dia ya. Ya enggak? Ya. Siapa Tuhan di dunia sekarang ini ya? Saya nggak tahu ya. Nah, yang jelas bukan saya ya, bukan ya. Tapi kau bisa lewat saya ya. Karena nggak sembarang orang bisa menciptakan ini kecuali dia yang telah sampai mutlak itu ya, betul ya? Maka jangan tanya kepada yang di luar. Mereka aja nggak tahu, apalagi mau ditanya praktek, betul nggak? Kalau dia ditanya, kau tahu soto? Nggak tahu. Lah bumbu apa soto itu? Dari apa masa soto? Nggak tahu. Kalau wujudnya tahu? Nggak tahu. Semua nggak tahu. Kok kamu nanya? Coba dong aku carikan soto. Goblok gak itu? Goblok. Oh dia nggak tahu apa-apa kok kau tanya itu nggak? Yang menerangkan metodologi ini siapa? Mr. TM, betul nggak? Yang mengurai teknologinya siapa? Mr. TM. Semua diterangkan oleh? Mr. TM. Ilmiahnya diterangkan oleh? Mr. TM. Arah kiblat diterangkan oleh? Mr. TM. Lah kok tanya kepada yang lain? Tepuk tangan. Loh, ini kabar dunia loh ya. Kalau saya salah ya, logikanya sudah pasti tangkap polisi, udah nggak? Majelis Ulama India pasti kesini. Pasti ada Saruhan, ya kan? Vijay, Kapur, ya kan? Ulama India loh ya. Pasti itu.
Lah kenapa Mr. TM menerangkan seperti ini? Enggak ada yang bisa membantah ya. Saya geber syahadat, gak mungkin kau mampu menguraikannya ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Masa bersaksi jadi mengucapkan? Goblok kayak itu. Goblok. Nah, demikian juga mengingat Allah ya. Enggak mungkin kau bisa mengingat Allah, betul enggak? Yang kau ingat adalah wajah wujudnya terlebih dahulu, betul enggak? Yang di mana? Di dunia. Masa akal mau ingat Allah di akhirat? Goblok. Itu akhirat sih gak mungkin, apalagi ujungnya akhirat melewati 7 lapis langit. Gak mungkin ya? Tapi kalau kau memakai teknologinya, wasilahnya, lewat saluran jalannya, tekniknya, tembus gak? Tembus. Tepuk tangan. Maka jika sholat memakai teknologi ini, tembus gak? Tembus. Zikir memakai teknologi ini, tembus gak? Tembus. Mengingatmu pakai teknologi ini, tembus gak? Tembus. Baktimu pakai teknologi ini, tembus gak? Tembus. Abdimu pakai teknologi tembus gak? Pengorbanan pakai teknologi tembus gak? Tembus semua, tepuk tangan. Saya nggak perlu pakai kopiah, pakai sorban, tapi pasti dicari orang seluruh dunia, betul nggak? Karena the man of power taklimi makrifati ya. Anggap aja begitu ya. Saya naik catatku ya. Saya nggak perlu pakai bahasa Inggris ya. Karena apa? Orang Inggris nanti akan belajar ke Indonesia ya. Tepuk tangan ya. Saya pantang belajar bahasa Arab ya. Kenapa? Nanti ada saja orang Arab belajar bahasa Indonesia ya. Belajar mesu cuk jancuk ya. Ya. Nah, karena yang saat ini bisa menerang agama secara logike, ilmiah dan praktike, ece adalah Mr. TM yang brilliant baik hati dan ya. Biarpun kayak gini ya, tapi nggak bisa dibantah orang ya. Saya goblok-goblokan ulama, kiai, ustad, gus, habib, buya, mursyid, syekh, habib, syekh, jancuk kabeh, sing kiri, beda yang sini ya, beda ya. Tapi nggak bisa dibantah orang kan? Nggak bisa, karena ini ilmiah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Baru kau kenal ya syarat rukun ya, syarat dasar, teori dasar berketuhanan. Sudah tahu sekarang ya? Sudah tahu jelas ya? Saya ulang lagi kesimpulannya ya. Kau harus ketemu dengan alamat orbit ordinat pintu portal yang bisa menembuskan hubunganmu kau yang di dunia dengan Tuhan yang di ars di Maliki Yaumiddin. Jangan sampai bertuhan kepada ordinat yang salah, misalkan anakmu, istrimu, pekerjaanmu ya. Dan kau harus berabdi, berbakti, berkorban dengan hartamu, pikiran, waktu dan tenagamu kepada dia. Minimal bermula dari 51%, upgrade sampai 100%. Betul ya? Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kecuali hanya untuk beribadah. Berarti kau di dunia bertuhan yang Tuhan yang di dunia, tapi menyambungkan dengan Tuhan yang di akhirat. Sudah tahu alamat ordinatnya? Sudah. Bisa kau ingat? Bisa. Bisa kau cakap dengan orang itu? Bisa salaman? Bisa ngopi bareng? Enak sekali ya. Maka bisa kau bayangkan dia? Bisa kau ingat-ingat dalam sholatmu? Enak ya. Bisa kau saksikan dalam syahadatmu? Enak ya. Orang lain gak ada ngerti ya. Apa yang saksikan gak ada ngerti ya? Katanya sholatnya menyembah Allah ya katanya. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah. Apanya Allah kau ingat? Gak ngerti ya. Sekarang ya, kalau Pak Tamim sholat, apakah Pak Tamim mengingat Allah? Bisa ya? Bisa. Lewat apa? Wujud wajahnya, betul ya? Lewat apa wujudnya? Utusannya. Berupa apa? Seorang manusia. Kalau sudah ketemu utusan itu, manusia itu, bisa diingat? Lewat apa? Bisa lewat topinya, betul gak? Suaranya, betul gak? Wujudnya, ya bukan loh. Lah orang lain mengingat Allah dengan apanya? Nggak tahu aku loh, kok ngingat, ya kan? Salaman dulu Pak Tamin. Nah, ya. Enak kan? Gampang toh. Nah, itu yang kata Nabi as-sholatul mi'rajul mu'minin ya. Nah, hati-hati ya. Mukminin itu siapa?
Orang-orang yang telah beriman, betul nggak? Siapa orang-orang beriman? Orang mendapatkan nur atau orang yang telah dibayat, betul nggak? Yang makmumnya adalah orang dibayat, ya ada nur imannya. Yang ngomong itu adalah Rasulullah Muhammad, yang di situ ada guru rohaninya. Maka begitu dengar suaranya Rasul Muhammad waktu takbir, Allahu Akbar, frekuensi gelombangnya nyambung nggak? Nyambung. Maka mi'raj nggak? Mi'raj, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Bagi dulu, tapi sekarang ngelewes ya. Di masjid-masjid orang bisa mi'raj nggak? Nggak ada. Kiai-kiai ulama ustadz bisa nggak nerangin mi'raj? Nggak ada sekarang. Karena apa? Secara rukun syarat, yang ini tidak beriman, tidak ada nurnya, dan ini bukan guru rohani ya. Nah zaman Nabi Muhammad ininya ada nur iman, ininya guru rohani. Nyampe baru dengar batuk ya. Ingat gak gurumu? Ingat. Begitu ingat, les ikut. Nah, enak tak? Baru dilihat, itu loh Nabi Muhammad. Ya situ ada Rasulullah Muhammad ya. Dilihatnya, oh Nabi Muhammad pakai surban miring sedikit. Kalau lihat surbannya, ingat gak gurumu? Ingat. Nyambung gak itu? Mi'raj gak itu? Les sampai, betul gak? Walaupun kau gak sadar ya, kau gak ngalami fenomena apa-apa, tapi dijamin sampai. Karena apa? Yang ngajak mi'raj adalah guru rohani itu sendiri, betul gak? Nah, paham sekarang ya? Makanya diingat-ingat batuknya gurumu ya. Ya. Terus yang disukai gurumu ya. Nah, ini misalkan gurumu suka ngomong jancuk, lah berarti fasihkan dengan sunnah, ikuti ngomong jancuk. Nah, ini misalkan loh ya. Ya, tapi gurumu itu orang alim katanya ya. Kalau gurumu suka pakai topi, misalkan ini topi koboi. Kamu pilih mana? Topi koboi apa topi kopiah? Koboi. Ya. Ya. Ya paham enggak? Nah, paham ya. Itu sunnah ya. Jadi ini teorinya, bukan kita bersunah-sunah dengan Rasul Muhammad. Kamu bersunah dengan Rasulmu sendiri ya. Kalau Rasulmu senang bilang ngomong jancuk, berarti lazimkan ngomong jancuk. Gitu. Jelas ya? Yes. Nah, kalau aneh-aneh ya, ikuti saja gurumu. Kenapa kok kamu ngikuti seperti itu? Kamu akan menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Apa yang dicintai gurumu kau akan ikuti juga. Apa yang dibenci gurumu kau akan ikuti juga. Spiritnya mengalir itu. Maka kau ada di gelombang dan frekuensi yang sama. Kau ada di jalur wasilah itu. Jancuk. Ayo 1, 2, 3. Jancuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.